Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Buhori dengan NIM ujung 031. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul Regresi Logistik Multinomial dan Analisis Data dengan studi kasus bahan bakar masak di Indonesia dalam pemenuhan mata kuliah praktikum pengolahan data ekonomi dengan dosen pengampu dengan Ibu Rodia. Gitu. Nah, presentasi yang akan saya sampaikan di sini terbagi menjadi dua bagian utama. Jadi, yang pertama adalah penjelasan teori tentang regresi logistik multinomial, dan juga yang kedua adalah hasil olah data menggunakan stata yang beserta interpretasi yang terbilang cukup rinci begitu. Oke, kita lanjut next slide ya. Oke, dalam di sini untuk Upland sendiri sebagai panduan, saya akan menyampaikan beberapa materi dalam urutan berikut gitu ya. Nah, yang pertama ada teori MLR. Nah, di teori MLR itu terkait pengantar dan juga definisi regresi logistik multinomial. Lalu yang kedua adalah struktur matematis model dan juga cara interpretasinya. Dan yang ketiga, data dan juga statistika deskriptif dari dataset yang diberikan oleh dosen pengampu. Lalu yang keempat adalah hasil estimasi model di data berupa koefisien, terus juga relative risk ratio ataupun RRR, dan juga signifikansinya. Lalu yang kelima adalah efek marginal rata-rata ataupun average marginal effect, dan juga bagaimana cara membacanya dalam istilah probabilitas gitu. Lalu yang terakhir ataupun yang keenam adalah berupa visualisasi hasil, implikasi kebijakan, dan juga kesimpulan dari yang telah saya paparkan gitu. Nah, oke, lanjut di next berikutnya adalah terkait definisi dan juga karakteristiknya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa regresi logistik multinomial atau yang biasa kita sebut sebagai MLR gitu. Jadi itu adalah salah satu teknik statistik untuk memodelkan variabel respon kategorikal yang memiliki lebih dari dua kategori yang tidak berurutan ataupun nominal gitu. Nah, berbeda dengan regresi logistik biner yang memprediksi probabilitas dua outcome gitu. Nah, kalau misalnya MLR sendiri itu membangun satu persamaan logik untuk setiap kategori kecuali satu kategori yang dipilih sebagai referensi ataupun baseline-nya. Nah, oleh karena itu, jika ada R kategori, gitu ya, modelnya memerlukan R-1 persamaan logik. Nah, karakteristik pentingnya itu meliputi model tidak mengandaikan ada urutan antar kategori. Lalu koefisien mengukur perubahan log odds relatif terhadap kategori referensi, dan juga interpretasi akhir sering disederhanakan dengan mengekspresikan dalam bentuk odds ratio, yaitu berupa koefisien. Nah, mungkin sedikit tambahan juga ya dari aku bahwa MLR cocok ketika outcome bersifat nominal. Jadi kayak contoh klasiknya kayak misalnya pilihan partai politik, penyebab kematian, atau dalam studi kasus yang kita akan analisis yaitu adalah jenis bahan bakar rumah tangga. Nah, teman-teman jangan pernah menggunakan MLR untuk data ordinal kecuali jika teman-teman memang sengaja mengabaikan urutannya. Nah, ataupun untuk ordinal ada model lain kayak misalnya adalah order logitnya gitu. Oke, mungkin langsung ke slide berikutnya, yaitu adalah struktur model. Nah, jika teman-teman lihat gitu ya, secara sistematis untuk setiap kategori J ataupun selain kategori referensi bisa dilihat yaitu adalah log sama dengan P dalam kurung Y sama dengan J per P dalam kurung Y sama dengan R gitu. Nah, maksudnya itu mereka itu apa sih gitu kan. Jadi artinya itu adalah log dan rasio probabilitas memilih kategori J terhadap probabilitas memilih kategori referensi sama dengan intercept spesifik alpha J. Nah, ditambah dengan kombinasi linear variabel X dikalikan koefisien beta KJ. Karena ada R-1 persamaan, setiap beta memiliki indeks J. Nah, artinya apa? Artinya ketika pengaruh X pada peluang memilih kategori J kontra referensi bisa berbeda antara kategori J. Nah, dalam praktik kita kali ini, kita sering mengestimasi beta untuk tiap J, dan kemudian menghitung X beta KJ untuk mendapatkan relative risk ratio, gitu. Yang mana ini tuh lebih mudah dibaca. Nah, koefisien positif beta lebih dari 0, artinya adalah peningkatan log odds untuk kategori J relatif referensi ketika X naik 1 unit. Ketika koefisien negatif ataupun beta kurang dari 0, gitu, artinya adalah menurunkan log odds. Contoh numerik sederhananya gini, jika beta sama dengan 0,693, artinya adalah X beta sama dengan 2. Kenapa? Karena kenaikan X1 unit menggandakan odds memilih kategori J daripada referensinya tersebut. Oke, next slide kali ya. Nah, di slide berikutnya adalah interpretasi koefisien, di mana log odds sama dengan R relatif risk ratio gitu. Nah, koefisien yang dihasilkan model terletak dalam skala log odds. Bisa sulit dimaknai langsung gitu, karena oleh karena itu kita gunakan transformasi eksponensial di mana RRR sama dengan S beta, dan RRR bisa dibaca sebagai berapa kali lipat odds memilih kategori J relatif referensi ketika X naik 1 unit. Dan interpretasi singkatnya gini, ketika RR lebih dari 1, maka kenaikan X membuat kategori J lebih mungkin relatif referensi. Nah, apabila RRR kurang dari 1, kenaikan X membuat kategori J kurang mungkin relatif referensi. Sedangkan ketika RR sama dengan 1, maka tidak ada efeknya sama sekali gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan dari aku juga, jika beta untuk Ejuk
pada firewood gitu ya, dari stabilitas ini apa namanya itu, apa sih, jika beta untuk EJUK pada firewood dengan LPG adalah minus 0,129, maka RRR sama dengan X dalam kurung minus 0,129 gitu, yang artinya adalah 0,879. Nah, dari situ artinya apa gitu kan? Setiap tambahan 1 tahun pendidikan menurunkan odds memilih kayu dibandingkan LPG sebesar sekitar 12,1%, dalam artian 1 dikurangi 0,879 dikali 100%. Gitu. Nah, dari sini aku dari hasil ya, dari hasil interpretasi data dan juga variabel. Jadi dataset yang digunakan itu dinamakan sebagai cooking pool yang apa namanya itu diberikan oleh dosen pengampu dengan 6.221 observasi. Nah, variabel dependennya adalah cooking pool. Nah, memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah electricity ataupun LPG, lalu yang kedua adalah kerosene, dan yang ketiga adalah firewood. Nah, variabel independen utama adalah seks, yaitu adalah jenis kelamin, lalu age adalah umur, lalu age adalah lama sekolah dalam tahun, lalu marital status adalah status nikah, dan income adalah pendapatan rumah tangga, serta working status adalah apakah bekerja atau tidaknya, dan yang terakhir adalah locationnya, apakah di urban ataupun rural. Nah, mungkin sedikit ya perlu dicatat bahwa income itu dipakai agar distribusi pendapatan menjadi lebih normal dan untuk menggunakan interpretasi efek proporsional. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat gitu ya, pendapatan raw itu seringkali terdistribusi sangat mirip dan juga mengandung outlier. Nah, mengambil log memberikan kestabilan estimasi dan juga interpretasi yang lebih wajar ketika kita bicara tentang proporsi perubahan pendapatan gitu. Nah, mungkin nanti aku mau praktik gitu ya di Strata karena apa ya itu keterbatasan waktu, jadi mungkin aku akan praktik di akhir ya. Karena sebelumnya saya sudah praktik gitu dan beberapa hasilnya saya rekas dalam bentuk PowerPoint gitu. Oke, langsung di next berikutnya adalah di selanjutnya adalah terkait statistika deskriptif gitu. Nah, beberapa statistik secara ringkasan gitu bahwa rata-rata umur itu 39,5 tahun dengan minimal 11 dengan maksimal ada 85 tahun gitu. Nah, lalu rata-rata lama sekolah adalah 8,31 tahun dari 0 sampai 22 tahun tersebut, dan rata-rata income sekitar 16,33. Distribusi cooking pool adalah LPG atau electricity sebanyak 4.503 rumah tangga atau setara dengan 72,38%. Lalu ada kerosene yaitu adalah 332 ya setara dengan 5,34%, dan yang terakhir adalah firewood sebesar 1.386 atau setara dengan 22,28%. Nah, sedangkan untuk proporsi urban dalam sampel sekitar 57,2% gitu, sangat tidak langsung. Nah, tapi mungkin aku ada sedikit tambahan penjelasannya bahwa dominasi LPG menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan energi yang bersih gitu. Namun, sekitar 22% masih menggunakan kayu. Jadi, angka yang belum kecil dan juga layak menjadi target kebijakan, salah satunya pemerintah mungkin ya. Dan perbedaan urban atau rural juga kemungkinan besar berperan besar pada pola ini gitu. Okay, next slide. Oke, di slide berikutnya adalah hasil M-logit ataupun referensi sama dengan LPG. Jadi di sini mungkin aku lebih berupa apa ya, ringkasan koefisien dan juga relatif risk ratio-nya. Nah, di sini saya akan menjalankan perintah M-logit cooking flow, sex, age, material, status, income, working, status, location di Stata gitu kan. Yang mana hasilnya model konstituen signifikan, LR C2 14, dan mungkin bisa dilihat dari sini kan ya. Nah, bisa dilihat dari sini ya. C2 60, 21. Oh, sorry. Seimbang, oke. Oke, bisa dilihat ya dari sini number of observation itu adalah 6.221, lalu ada LRC2 14 adalah 1571,33, dan prob lebih besar daripada C2 yaitu adalah sama dengan 0,000, dan seluruhnya adalah 0,13742 gitu. Nah, kita balik ke slide sebelumnya terkait untuk corrosion versus LPG gitu ya, bahwa EJUK dengan apa beta 0,034 0,034 dengan percentage value LPG beta lanjut ya biasa aja minus 0,34
0,97. Terus 100 ya. Oke, di sini aku mau jelasin terkait kerusen dan LPG gitu. Nah, di sini dilihat ya dari EJ sendiri bahwa koefisiennya adalah minus 304,431. Nah, artinya untuk RR-nya adalah 0,97 yang mengindikasikan bahwa setiap tahun pendidikan menurunkan arus minyak tanah sebesar 3% gitu. Nah, lalu selanjutnya ada marital status gitu ya. Marital status ini menunjukkan koefisien minus 6.000. Ataupun kalau misalnya di beta sama dengan minus 0,6195 dan kayaknya ada sama dengan 0,01 dan RR-nya adalah 0,54 gitu. Artinya, yaitu mengindikasikan bahwa menikah mengurangi arus minyak tanah sebesar 46%. Nah, lalu sedangkan untuk income ya, untuk income sendiri itu betanya sama dengan minus 0,1102 kalau dibuletin dan P-nya adalah 0,038 di sini ya 0,38 dan RR-nya adalah 0,90 yang mengindikasikan bahwa pendapatan lebih tinggi mengurangi kecenderungan menggunakan minyak gitu. Lalu selanjutnya adalah location dari segi lokasi di sini bahwa beta sama dengan minus 0,3510 dan P-nya itu adalah 0,003 gitu ya. Artinya adalah RR-nya adalah 0,70 gitu yang mengindikasikan bahwa tinggal di kota mengurangi arus minyak tanah dengan LPG. Lalu bagaimana untuk firewood dengan LPG gitu. Nah, bila dilihat dari yang pertama dari Egypt sendiri bahwa dengan beta minus 0,1291 dengan P lebih dari 0,001 gitu. Dan artinya adalah RRR dengan 0,728 ya mengindikasikan bahwa pendapatan lebih tinggi menurunkan cost kayu. Lalu yang kedua adalah dari segi income-nya gitu dengan beta 0,3174 ya kalau dibutuhin. Nah, dengan P kurang dari 0,001 ya artinya adalah RRR-nya adalah 0,728 yang mengindikasikan bahwa pendapatan lebih tinggi menurunkan cost kayu gitu. Lalu selanjutnya adalah height edge ataupun umur yang menunjukkan bahwa beta itu sama dengan 0,0170 dengan P kurang dari 0,001 yang artinya RRR sendiri adalah 1017 yang mana berarti atau mengindikasikan bahwa bertambah usia sedikit meningkatkan odds kayu. Lalu yang terakhir adalah dari segi location gitu dengan beta minus 1626 satu minus 1,62 gitu dengan P apa kurang dari 0,001 ya artinya RRR sama dengan 0,179 yang mengindikasikan bahwa tinggal di kota tinggal di kota secara drastis menurunkan kemungkinan untuk menggunakan kayu bakar gitu. Nah, mungkin sedikit penjelasan bahwa ada nilai koefisien yang sebenarnya sangat besar dan juga standar error yang sangat besar untuk working status pada salah satu outcome. Nah, ini tuh biasanya mengindikasikan masalah numerik seperti kategori variabel yang hampir konstan atau multikolinialitas yang akan kita bahas ini di bagian diagnosis ya. Oke, di next selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah interpretasi utama. Jadi dengan pendidikan dan income signifikan itu menurunkan peluang kerosene dan juga firewood dengan LPG gitu. Sedangkan lokasi urban sangat mengurangi penggunaan firewood yaitu sekitar 0,197 ya. Dan usia berasosiasi positif dengan penggunaan firewood yang artinya adalah lebih tua maka cenderung lebih mungkin memakai kayu bakar dan masaknya gitu. Lalu selanjutnya adalah marital status ataupun menikah yang hal itu menurunkan peluang kerosene dengan LPG. Jadi kalau misalnya lebih detailnya gitu antara kerosene dengan LPG, jadi kerosene itu kan minyak tanah yang punya frekuensi kecil sekitar 5,34%, ya sehingga model untuk kategori ini memiliki varians yang lebih besar gitu. Nah, meski demikian, tiga variabel penting menunjukkan efek menurun gitu, kayak misalnya pendidikan, pendapatan atau income, dan tinggal di perkotaan. Nah, interpretasi praktisnya kayak misalnya adalah rumah tangga yang lebih berpendidikan dan lebih sejahtera serta yang tinggal di kota cenderung meninggalkan minyak tanah dan juga beralih ke LPG dan status menikah juga mengurangi probabilitas minyak tanah yang bisa dimaknai gitu bahwa keluarga berstruktur lebih besar mungkin memilih solusi yang lebih andal kayak seperti LPG untuk efisiensi dan juga keamanan gitu. Nah, sedikit penjelasan tambahan karena minyak tanah itu kan relatif terjangkau dan juga mudah diakses. Nah,
pengurangan penggunaan berarti upaya kebijakan berhasil bila mereka dapat meningkatkan akses alternatif atau pendapatan. Namun, sebagai catatan karena kelompok pengguna minyak tanah kecil serta intervensi spesifik juga mungkin perlu bersifat terfokus gitu. Nah, mungkin itu aja. Lalu selanjutnya di next slide. Nah, untuk slide berikutnya adalah terkait interpretasi mendalam berupa firewood dengan LPG. Nah, untuk kayu bakar ataupun firewood, transisinya itu lebih jelas gitu. Kenapa? Karena pendidikan dan pendapatan memiliki dampak negatif kuat terhadap penggunaan kayu. Nah, sedangkan usia memiliki dampak positif kecil tapi signifikan. Artinya apa? Artinya semakin tua kepala rumah tangga, maka peluang memakai kayu sedikit meningkat. Nah, kemungkinan hal itu bisa terjadi karena adanya kebiasaan, aksesnya, atau preferensi yang cukup lama. Nah, namun efek lokasi juga sangat besar gitu, kayak misalnya urban dengan rural gitu, yang menghasilkan perbedaan yang cukup drastis. Apabila seorang yang tinggal di perkotaan berempat odds pakai kayu itu sekitar 80%, yang artinya relatif risk ratio-nya adalah 0,197. Hal ini tuh menandakan hambatan infrastruktur dan akses di pedesaan masih menjadi penghambat utama untuk peralihan dari penggunaan kayu bakar ke LPG gitu. Nah, cara tambahannya mungkin untuk menurunkan penggunaan kayu, perlunya adanya kebijakan yang lebih relatif jika fokus pada peningkatan infrastruktur energi di pedesaan atau pelosok-pelosok, serta program bantu biaya untuk keluarga miskin juga itu perlu. Nah, selain itu juga, edukasi juga membantu karena pendidikan itu berkaitan dengan keputusan energi yang lebih modern dan powerful. Oke, lalu kita next slide. Nah, untuk slide berikutnya adalah average marginal effect gitu ya, atau AME dengan interpretasi probabilistik gitu. Nah, sekarang kita ubah interpretasi dari odds ke probabilitas karena probabilitas itu lebih intuitif. Nah, hasil margin data memberikan average marginal effect dengan rata-rata perubahan probabilitas atau dalam satuan probabilitas ketika X naik 1 unit. Nah, beberapa average marginal effect itu penting, kayak misalnya dari location atau perubahan untuk ini ya, PRLPG, oke, PRLPG, nah, location ya, urban PRLPG. Nah, di mana itu sama dengan 0,2074, yang berarti tinggal di perkotaan itu menaikkan probabilitas menggunakan LPG sekitar 20,74 percentage point. Nah, sedangkan untuk EJO, ya, untuk PR LPG itu sama dengan itu apa ya, 0,01656 gitu. Nah, artinya apa? Artinya adalah setiap tahun tambahan pendidikan menaikkan probabilitas LPG sekitar 1,66 percentage point. Nah, sedangkan untuk dari PR LPG dari segi income itu untuk apa namanya itu PR Firewood ya, sorry, yang PR Firewood itu sedikit, sorry. Ya, dari PR Firewood dari segi education dulu ya sebenarnya. Um, Sebentar. Untuk ini udah ya, untuk PR LPG, oke, sepertinya belum ya. Untuk PR LPG untuk income sendiri itu 0,04210 gitu. Yang artinya adalah kenaikan income satu satuan kenaikan probabilitas LPG sekitar 4,21 percentage point gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah dari segi EJUK untuk PR Firewood gitu. Nah, dengan apa namanya hasilnya 0,1 minus ya, minus 0,01647 gitu. Nah, artinya adalah pendidikan menurut probabilitas pakai kayu sebesar 1,65 percentage point. Nah, sedangkan untuk income sendiri untuk PR Firewood itu minus 0,04012, yang artinya akan menurunkan probabilitas kayu sebesar 4,01 percentage point. Nah, lalu untuk location, dari segi location itu untuk firewood itu minus 0,2 minus 0,2074, yang artinya urban mengurangi probabilitas kayu sekitar 20,79 percentage point. Nah, sedikit penjelasan terkait contoh gitu ya. Jika di desa dengan probabilitas memakai LPG adalah 50% pada satu kelompok, pindah ke kondisi urban dengan semua variabel lain sama gitu, probabilitas itu maka akan naik menjadi 70%. Dalam artian itu 50% ditambah 20 percentage point. Nah, hal ini itu membantu untuk membuat kebijakan memperkirakan dampak program perluasan infrastruktur yang dia canangkan gitu. Nah, lalu di next slide berikutnya adalah terkait visualisasi, yaitu adalah distribusi bahan bakar. Nah, apabila dilihat dari grafiknya, pada grafik batang ini menunjukkan distribusi jenis bahan bakar pada sampel LPG mendominasi dengan 72,38%, ya. Sedangkan kayu itu 22,28% dan minyak tanah itu 5,34%. Nah, dari visualisasi ini membantu melihat bahwa meski LPG secara dominan gitu, jumlah rumah tangga yang masih tergantung pada kayu juga itu cukup besar, sehingga intervensi fokus masih relevan. Nah, apabila nih misal jadi sebagai contoh tambahannya, semisal dari 100 rumah tangga itu ada 72 menggunakan LPG, tapi itu ada 22 masih bergantung sama kayu bakar. Nah, jika kebijakan bisa membedakan 20% percentage poin persentase dari kelompok kayu ke LPG dengan intervensi tertentu, manfaat kesehatan dan lingkungan juga akan berdampak sangat besar gitu dari intervensi tersebut.
Lalu selanjutnya adalah diagnosis model dan juga keterbatasan analisis. Jadi sebagai analisis yang menganalisis menganalisis data gitu, kita mungkin harus mengakui keterbatasan dan juga kemungkinan perbaikan. Jadi yang pertama adalah asumsi II atau independence or irrelevant alternative. Jadi model multinomial logik mengasumsikan bahwa rasio probabilitas antara dua alternatif itu tidak terpengaruh oleh keberadaan alternatif lain. Jadi jika IIA itu dilanggar, misal dua alternatif terlalu substitutif, maka model nested logik atau multinomial profit bisa lebih tepat. Lalu yang kedua adalah masalah multikolinearitas. Jadi jika variabel independen sangat berkorelasi, kayak misalnya pendidikan dan juga pendapatan, maka estimasi beta dapat menjadi tidak stabil. Jadi itu tuh perlu cek variabel inflation factor-nya ataupun VIF-nya. Nah, lalu yang ketiga adalah nilai koefisien ekstrim untuk working status atau status kerja gitu ya. Nah, jadi terdapat koefisien besar dan juga standar error besar yang menunjukkan kemungkinan kategori variabel yang sangat jarang atau hampir konstan. Nah, sebaiknya itu perlu untuk dilakukan periksa distribusi dan juga decoding. Nah, lalu yang keempat adalah omitted variables atau endogeneity. Nah, mungkin ada kemungkinan kayak faktor lain kayak misalnya ketersediaan pasokan LPG lokal, harga LPG, preferensi budaya regional atau semacamnya, yang mana itu mempengaruhi pilihan bahan bakar dan juga berkorelasi dengan variabel independen. Jadi dengan kayak gitu teknik instrumental ataupun model panel. Jadi jika ada data panel gitu ya bisa membantu. Nah, lalu yang terakhir adalah generalisasi. Jadi hasil bergantung pada representatif sampel yang ada diperiksa. Jadi perlunya ada memeriksa desain survei untuk memastikan inferensi populasi yang cukup tepat. Nah, beberapa mungkin saran untuk dari keterbatasan ini itu adalah dengan melakukan uji Hausmann ataupun McFadden untuk IA dengan ataupun cek variabel inflation factor untuk multikolinearitas dan juga melakukan robustness cek dengan menambah variabel kontrol wilayah atau interaksi. Nah, jika masalah working status berlanjut, mungkin pertimbangan recoding kategori atau pengecualian variabel tersebut pada model alternatif. Nah, lalu implikasi kebijakan. Jadi berdasarkan bukti empiris dari model kayak pendidikan, pendapatan, dan juga organisasi adalah salah satu pendorong utama untuk adopsi LPG. Nah, oleh karena itu rekomendasi kebijakan mungkin bisa melalui yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur LPG ya, dan distribusi ke pedesaan dengan perluasan infrastruktur untuk menunjukkan bahwa urban dapat meningkatkan probabilitas LPG sebesar 20 percentage point. Nah, ini tuh menandakan akses adalah hambatan utamanya. Lalu yang kedua adalah subsidi daerah. Nah, ataupun voucher energi bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, karena jika kita tahu bahwa income itu mempengaruhi adopsi sekitar 4 percentage point per kenaikan satu uang. Nah, bantuan keuangan dan juga dapat mempercepat transisi sendiri. Lalu yang ketiga adalah program edukasi dan juga sosialisasi atau kampanye apapun itu terkait manfaat LPG sendiri. Karena efek pendidikan itu menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ataupun edukasi itu berkontribusi nyata sekitar 1,6 percentage point per tahun pendidikan. Dan yang terakhir adalah intervensi jangka panjang gitu. Jadi strategi jangka panjang dengan meningkatkan pendapatan dan juga pendidikan dengan kebijakan ekonomi lokal dan juga pengembangan pendidikan memberikan efek yang cukup berkelanjutan dan juga terutama untuk penggunaan energi bersih. Oke, lalu kesimpulannya apa? Gitu. Kesimpulannya adalah secara ringkas bahwa MLR sendiri adalah alat yang efektif untuk mempelajari determinan pilihan bahan bakar ketika variabel outcome kategorikal multi dan analisis data pada dataset ini. Faktor terkuat yang mendorong penggunaan LPG adalah tingkat pendidikan, pendapatan, dan tinggal di area perkotaan. Lalu untuk efek marginalnya memberikan angka kuantitatif yang membantu perumusan kebijakan secara terfokus gitu. Maka dengan hal ini pun saya mungkin akan merekomendasikan kebijakan yang menggabungkan perluasan akses LPG, subsidi daerah terarah, dan juga edukasi untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Lalu selanjutnya adalah terkait appendix dan statistik model. Itu adalah seperti yang pertama saya sampaikan bahwa beberapa metrik teknik model ataupun observation-nya adalah sebesar 6.221, lalu log berikutnya adalah minus 3723, 6805, dan untuk LRC 2014-nya adalah sama dengan 157,1,33, dan prop lebih besar dari C2 itu 0,00. Lalu untuk C2 R square-nya itu adalah 0,1742. Jadi dengan itu perintah tata utama yang digunakan pada di file yang diberikan oleh dosen pengampu, lalu mlogit booking, full sex age, marital status, income, working status, location itu untuk efisien dan mlogit, dan relative risk ratio untuk RRS atau RRS sendiri, dan kemudian margins dan DRX itu untuk efek margin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga banyaknya ketidaksempurnaan. Jadi mohon maaf dan juga mohon dimaklumi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.